Kenapa di dalam Alkitab Yesus membagikan anggur dan meminum anggur 2 kali? Jadi kalau kita baca Lukas pasal 22, di ayat 17, anggur dibagikan diminum. Di ayat 20, ada cawan yang kedua yang dibagikan diminum pula. Nah, sekarang coba Anda pikirkan. Apakah ini perjamuan kudus yang kita lakukan di berbagai gereja? Apakah Shalom, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang episode pengajaran lanjutan dari yang kemarin. Masih dalam tema tentang penyalipan dan sekarang masuk ke perjamuan kudus. Jadi, kenapa saya mati-matian menolak kapan hari penyalipan adalah rencana iblis? Yesus sedang menuntaskan dan menggenapi apa yang iblis rencanakan, karena saya sama sekali tidak mau dituduh dan tidak mau meyakini di saat saya sholat 7 kali sehari, saya memperingati jam ini momen Yesus sedang melaksanakan rencana iblis yang ini. Jam berikutnya, jam doa berikutnya, saya sholat, saya sedang memperingati rencana iblis yang digenapi di dalam Yesus. Semua saya tolak, termasuk perjamuan kudus. Akhir dari penyalipan adalah kematian Yesus, yang mana pada malam sebelum Yesus disalib, dia melakukan perjamuan kudus yang menjadi cikal bakal perjamuan kudus kekristenan. Perjamuan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan para murid di malam Paskah, ini yang menjadi perjamuan kudus Kristen. Nah, seri tentang perjamuan kudus saya akan sampaikan beberapa seri. Ini yang pertama. Yang pertama ini kita akan membedah akar historis tentang perjamuan kudus. Jadi konteks historis perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus ini seperti apa? Kita cari akar Yudaisme dari ritual perjamuan terakhir ini. Ini seri yang pertama. Perjamuan kudus, seluruh dunia Kristen itu merujuk kepada The Last Supper, perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan para murid-muridnya. Perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus di malam Paskah, Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25, ditulis juga di dalam Injil Markus 14 ayat 12 sampai 21, Lukas 22 ayat 7 sampai 14, kemudian ayat 21 sampai 23, dan Injil Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Nah, sekarang kalau kita masuk kajian biblikal, kita lihat konteksnya. Konteks perjamuan terakhir seperti yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 12, kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami untuk pergi dan mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi, konteks biblika dari ayat yang kita baca tentang perjamuan terakhir ini adalah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi perayaannya itu bahasa Ibrani-nya Pesah. Perjamuan di malam Paskah ini yang namanya Seder Pesah. Kalau kita lihat Alkitab, perayaan Paskah Yahudi dilakukan pada tanggal 14 bulan Nisan. Rujukannya Anda bisa lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Di malam itu
Siangnya orang Yahudi menyembelih domba Paskah, malam harinya dilakukan perayaan perjamuannya. Dengan selain makan daging domba Paskah, memakan roti tak berarti, dan minum anggur. Sekarang mari kita periksa ayat-ayat Alkitab tentang perjamuan Paskah yang dilaksanakan Yesus dan para rasul. Kita buka pertama, Lukas pasal 22 ayat 7. Lukas 22 ayat 7. Kita baca ya. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, Hag Hamatsot. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Keterangan Lukas pasal 22:7 menunjukkan bahwa Yesus dan para rasul pun menyembelih domba Paskah Yahudi. Pada waktu momen perjamuan Paskah ini, yang akan menjadi cikal bakal perjamuan kudus atau Ekaristi Kristen, ada ritual cuci tangan. Matius 26 ayat 23, coba kita lihat. Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Ingat, pada perayaan Paskah ini, Yesus membawa pinggan dan dia berkata, orang yang mencelupkan tangannya, yang mencuci tangannya bersama-sama dengan aku, dialah yang menyerahkan aku. Ada sebuah nubuat di saat tahapan ritual mencuci tangan malam Paskah. Yesus mengucapkan nubuat. Orang yang mencuci tangan dari pinggan ini akan menyerahkan aku. Di perjamuan itu, Yesus memecah-mecahkan roti. Ini ayatnya banyak, misalnya Matius 26 ayat 26. Roti perjamuan Paskah dipecah, dibagi-bagi. Kemudian, saya minta para pemirsa melihat khusus Injil Lukas pasal 22 ayat 17-19. Karena catatan Injil Lukas ini berbeda dengan catatan Injil yang lain, di mana di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 17-19 tertulis eksplisit Yesus berkali-kali meminum anggur. Yuk kita lihat. Ini mungkin jarang diperhatikan orang ya, dan ini akan saya ulas. Kenapa di dalam Alkitab Yesus membagikan anggur dan meminum anggur 2 kali. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antaramu. Dibagikan, dia minum. Ayat 18, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah minum anggur, roti dipecah-pecahkan dimakan. Perhatikan ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Gelas setelah makan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tetapi lihatlah, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Di saat Yesus mau minum cawan yang kedua dan membagikannya ini, mengulangi nubuatan. Orang yang minum cawan ini ada di sini, dia akan menyerahkan aku. Dia ada di meja ini. Ya. Jadi kalau kita baca Lukas pasal 22, di ayat 17, anggur dibagikan diminum. Di ayat 20, ada cawan yang kedua yang dibagikan diminum pula. Nah, sekarang coba Anda pikirkan. Apakah ini perjamuan kudus yang kita lakukan di berbagai gereja?
Apakah orang-orang yang melakukan perjamuan kudus minum 2 kali anggur? Setelah makan minum ini, di malam perjamuan itu ada ngobrol dan diskusi. Setelah minum yang kedua kali, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Diskusi berdebat. Apakah di saat kita melakukan ekaristi, perjamuan kudus atau kudas, kurban dalam tradisi Koptik, kudas itu perjamuan kudus, kita ngobrol di saat perjamuan kudus, diskusi berdebat? Enggak kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira ritual yang dilakukan Yesus ini apa? Kok tidak sama dengan yang kita praktekkan di berbagai gereja? Gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Protestan manapun, gereja Pentakosta, tidak ada yang melakukan seperti ini. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, seluruh orang Yahudi merayakan peringatan Paskah tanggal 14 bulan Nisan. Malam harinya itu sudah masuk hari pertama. Paskah tanggal 14, tanggal 15, itu ada yang namanya Seder Pesah. Perjamuan Paskah di malam pertama Paskah Yahudi. Dan Seder Pesah inilah yang diperingati dan dirayakan oleh Yesus dan para rasul-rasul yang kita sebut perjamuan terakhir. Tidak semua orang Kristen tahu bahwa Seder Pesah, perjamuan Paskah yang dilakukan Yahudi itu ada 15 tahapan. Tahapan pertama adalah Hades, berkat, mengucap syukur mengenai perayaan ini. Tahapan yang kedua, Urhatz, prosesi mencuci tangan yang pertama sebelum makan Paskah. Setelah cuci tangan, masuk tahapan yang ketiga, Karpas, memakan makanan pembukaan. Setelah tahapan yang ketiga, masuk tahapan yang keempat, Yahatz, memecah matzah. Matzah itu roti perjamuan Paskah, roti tidak beragi dipecah. Kemudian masuk ke tahapan yang kelima, Magid. Magid ini menuangkan anggur yang kedua. Anggur yang pertama itu diminum pada waktu pembukaan. Pada waktu pembukaan, mengucapkan berkat dan doa, anggur sukacita diminum yang pertama kali, sambil melantunkan doa untuk anggur. Anggur yang kedua diminum di tahapan yang kelima, Magid. Saat setelah prosesi menceritakan tentang Paskah yang tercatat dalam hukum Taurat. Kenapa kita memperingati Paskah? Bagaimana dulu leluhurmu, bapak-bapakmu keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai ke tanah perjanjian. Setelah diceritakan, Haggadah, minum. Setelah Magid, minum anggur yang kedua, masuk ke prosesi ke-6, Ratsah, mencuci tangan yang kedua kali sebelum makan. Tahapan dan ketujuh, ini adalah tahapan Motzi Matzah. Roti yang tak beragi, matzah itu dimakan. Tahapan yang ke-9, Maror. Ada ramuan dengan sayur-sayuran pahit. Setelah mempersiapkan ramuan sayuran pahit, masuk ke tahapan yang ke-10, Koreh. Koreh ini memakan sandwich Hillel. Jadi matzah, roti yang tak beragi yang dibagi dua ini dimakan beserta dengan sayur-sayuran pahit. Mempersiapkan sandwich Hillel. Setelah itu masuk ke tahapan yang ke-11, Sulchan Orech.
Shulchan Aruch itu ini adalah hidangan utama dari perjamuan malam Paskah. Apa perjamuan utamanya ini apa? Di sini yang ikut makan, yang ikut perjamuan Paskah, makan telur rebus yang dicelupkan di air garam. Kemudian matzahnya ini, roti tak beragi, dimakan dengan daging domba. Masuk tahapan yang ke-12, safun. Secara harafiah ini artinya keluar dari persembunyian. Maksudnya, setelah makan perjamuan hidangan utama, roti Paskah dengan daging, dengan telur yang dicelupkan di air garam, dan sayuran pahit, separuh dari matzah yang dipecah disembunyikan. Tahapan yang ke-13 setelah safun, ini tahapan yang namanya berah. Berah ini berkat setelah makan. Setelah berdoa dan mengucapkan berkat setelah makan, anggur diminum ketiga kalinya. Setelah meminum anggur yang ketiga, para peserta Seder Pesah melakukan halel. Halel itu puji-pujian. Setelah menyanyikan puji-pujian di malam Paskah, mereka minum anggur yang keempat, yang terakhir. Setelah itu, masuk tahapan yang penutup, tahapan ke-15. Ini namanya nirtsah. Tahapan nirtsah ini, mereka mengucapkan doa penutup. Kami yakin ibadah seder telah diterima balik oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita telah melaksanakan Seder Pesah dan sudah pasti diterima Tuhan. Tahun depan kita akan rayakan di Yerusalem. Setelah doa terakhir ini, masuklah yang namanya diskusi ngobrol di sesama orang yang ikut dalam Seder Pesah. Nah, inilah yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Ngobrol setelah malam Paskah itu ada diskusi di internal mereka di perjamuan itu. Ini artinya catatan Injil menunjukkan Yesus melakukan Seder Pesah sampai tahapan yang terakhir. Meskipun kita tahu tidak semua tahapan ditulis terperinci. Tapi kenapa nggak ditulis? Karena bagi penulis Injil, tahapan-tahapan Seder Pesah dari yang pertama sampai yang terakhir itu sudah umum diketahui orang. Kita yang tidak tahu yang harus mempelajari dan memperincinya untuk bisa merekonstruksi kira-kira yang dilakukan Yesus dan para rasul seperti yang tercatat di Injil ini, yang tercatat di Injil ini tahapan-tahapan apa? Ada diskusi ngobrol tentang siapa yang terbesar di antara mereka di malam perjamuan. Di mana ngobrol di saat perjamuan seperti ini tidak pernah kita lihat di gereja manapun. Ringkasnya, di dalam Seder Pesah Yahudi, wajar jikalau Lukas mencatat 2 kali. Padahal sesungguhnya itu 4 kali minum. Hanya Lukas saja yang mencatat ada 2 kali anggur yang dibagikan, yang diminum. Kemudian, betul, di dalam Seder Pesah ada mencuci tangan, bahkan ada makan daging domba, makan telur, makan daging domba Paskah. Nah, jadi kalau Anda sudah mempelajari tentang apa yang barusan saya sampaikan, Anda baru bisa melihat benang merahnya hubungan catatan Alkitab tentang perjamuan terakhir dengan Seder Pesah yang dirayakan orang Yahudi. Tidak semua perayaan Seder Pesah Yahudi tercatat detail di dalam Alkitab. Nah, dari Seder Pesah yang dilakukan oleh Yesus, inilah yang diadopsi oleh orang-orang Kristen, dan bagi orang Katolik dan orang Ortodoks, kurban atau kudas, liturgi kurban atau kudas ini adalah puncak ibadah Kristen yang tertinggi. Kita dipersatukan memakan tubuh dan darah Yesus. Ini adalah ibadah Kristen yang tertinggi.
Nah, saya hentikan dulu sesi pertama ini tentang konteks historis. Nanti besok kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Menggali lebih dalam, mengeksplorasi tentang perjamuan terakhir ayat per ayat. Tunggu di sesi yang kedua. Tuhan memberkati.